Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 104020007. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Identitas nasional merujuk pada identitas yang sifatnya nasional. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Berikut beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jiwa. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran dan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat, perlu perwujudan konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan slogan biasa. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, warga negara. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara, ada rakyat yang tetap, sebagai salah satu syarat utama. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah negara hukum atau rule of law merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Selanjutnya, memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Dari uraian bab-bab di atas, buku pendidikan kewarganegaraan ini adalah Buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan bahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara, serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikutnya di bagian akhir, buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.